Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita akan melanjutkan belajar tafsir Al-Munir. Untuk hari ini kita mulai di bulan Ramadan ini di surah Maryam. Surah Maryam tergolong surah Makkiyah, terdiri atas 98 ayat. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kaf ha ya ain shad. Diterangkan di tafsir Al-Munir ini, lafal ini merupakan salah satu di antara ayat-ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh Allah semata. Tetapi menurut pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwa kalimat ini mengandung makna pujian dari Allah kepada dirinya sendiri, yaitu kaf berasal dari kafin khalqihi, yang artinya maha mencukupi hamba-hambanya. Ha berasal dari hadilil ibadihi, maksudnya yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Sedangkan lafal ya berasal dari yaduhu fawqa aydihim, yakni yaduhu fawqa aydihim, yakni kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Sedangkan lafal ain berasal dari alim bi amrihim, maha mengetahui urusan mereka. Dan shad berasal dari shadiqu fi wa'dihi, artinya maha benar dalam janjinya. Yaitulah di awal surah Maryam berbeda dengan surah yang lain, ada lafal kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Dzikru rahmati rabbika, ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu. Jika engkau menjadikan kaf ha ya ain shad sebagai nama surah, seperti pendapat yang telah disepakati oleh para ulama, berarti kalimat ini sebagai khobarnya, karena kaf ha ya ain shad dianggap sebagai mubtada. Artinya surah kaf ha ya ain shad ini adalah kisah tentang rahmat Tuhanmu abdahu Zakaria, kepada hambanya yang bernama Zakaria, yakni Allah melimpahkan rahmatnya kepada hambanya yang bernama Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, karena sesungguhnya doa yang dipanjatkan dengan suara yang lembut lebih mendorong kepada keikhlasan dan lebih jauh dari riya, serta lebih dekat kepada selamat dari celaan manusia, yaitu ketika dia berdoa memohon putra dalam usianya yang telah senja. Qala rabbi inni wahanal 'idhmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Qala rabbi inni wahanal 'idhmu minni, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Yang dimaksud di sini tubuhku telah lemah karena dimakan usia. Sesungguhnya lemah di sini dikaitkan dengan tulang, karena fungsi tulang adalah penopang tubuh. Apabila tulang seseorang lemah, berarti bagian lainnya lebih lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku telah dipenuhi uban, yakni semua rambut kepalaku penuh dengan uban sehingga mirip dengan nyala api. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku
belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Tuhanku. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, dan aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Tuhanku. Maksudnya aku belum pernah dikecewakan dalam doaku kepadamu pada waktu kapanpun dalam usiaku yang cukup panjang ini. Selain setiap kali aku berdoa kepadamu memohon sesuatu, engkau selalu memperkenankannya bagiku. Sungguhnya Nabi Zakaria alaihissalam bertawassul dengan kebiasaan yang telah dialaminya di masa-masa sebelumnya, yaitu doanya selalu diperkenankan. Hal ini diungkapkannya setelah menyebutkan faktor yang mendorong untuk dikasihani, yaitu usianya yang telah lanjut dan tubuh yang telah lemah. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Wa inni khiftul mawaliya, sungguh aku khawatir terhadap mawaliku, yakni terhadap orang-orang yang akan mengganti kedudukan untuk memelihara dan menyelenggarakan urusan agama miwarai, sepeninggalku, yakni sesudah kematianku. Mereka terdiri atas kalangan anak-anak pamannya, sedangkan mereka terkenal sebagai orang-orang Bani Israel yang jahat. Maka Nabi Zakaria merasa khawatir bila mereka tidak baik dalam mengganti kedudukannya sebagai pemimpin umat, lalu mengubah agama mereka. Lafal miwarai berta'alluq kepada lafal yang dibuang, yakni perbuatan para mawaliku atau kejahatan para mawaliku. Lafal ini bukan berta'alluq kepada khiftu, sebab jika dita'alluqkan kepadanya maka maknanya tidak mengena. Wa kanat imraati aqila, sedangkan istriku adalah orang yang mandul, yakni tidak dapat beranak sejak usia mudanya. Fahabli min ladunka, maka anugerahilah aku dari sisimu, berikanlah kepadaku dari kemurahanmu yang luas dan kekuasaanmu yang memukaukan, waliyan, seorang putra dari sulbiku. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiya. Yarisuni, yang akan mewarisiku dari segi ilmu, agama, dan kenabian. Wa yarisu, dan mewarisi kerajaan. Min ali Ya'qub, sebagian keluarga Ya'qub ibnu Ishak ibnu Ibrahim alaihissalam. Karena istri Zakaria adalah saudara perempuan Maryam dan termasuk keturunan dari Sulaiman ibnu Dawud yang juga keturunan dari Yahuda ibnu Yakub. Adapun Zakaria merupakan keturunan dari Harun, saudara laki-laki Musa, yang keduanya merupakan keturunan dari Lawi ibnu Yakub ibnu Ishak. Wa ja'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi, yakni diridhoi di sisimu ucapan dan perbuatannya. Allah berfirman melalui malaikat Jibril, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memperoleh seorang anak, yakni anak laki-laki yang akan mewarisi ilmu dan kenabian dalam hidupmu, karena sesungguhnya dia dibunuh sebelum ayahnya, ismuhu Yahya, yang bernama Yahya, karena dia menghidupkan kembali rahim ibunya sesudah rahim ibunya mandul. Lam naj'alnahu min qablu samiyya, yang sebelumnya kami tidak pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Maksudnya yang senama dengannya, karena sebelumnya itu tiada seorang pun yang bernama Yahya. Menurut pendapat lain disebutkan bahwa tiada orang yang serupa dengannya dalam hal keutamaan dan kesempurnaan, karena sesungguhnya dia tidak pernah durhaka dan tidak pernah berniat melakukan perbuatan durhaka sejak kecil. Selain itu, dia
Selain itu, dia menjadi penghulu para syuhada secara mutlak. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala, dia berkata, yakni Nabi Zakaria berkata, Rabbi anna yakunu li gulam. Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak dari selbiku? Wa kanat imraati aqiran, padahal istriku adalah seorang yang mandul, yakni sedangkan istriku adalah seorang wanita yang mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Nah, yang dimaksudnya itu sudah kering. Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas membacanya asian asian dengan memakai sin tanpa waqad balagtu minal kibari asian. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayhi hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala, Allah berfirman, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalik, demikianlah, yakni demikianlah duduk perkaranya menurut apa yang telah dijanjikan, yaitu terciptanya anak laki-laki dari kamu berdua, sedangkan kamu berdua dalam kondisi seperti apa adanya. Qala rabbuka huwa, Tuhanmu berfirman, hal itu yakni menciptakan Yahya dari kaum berdua dalam kondisinya demikian, alayya, bagiku secara khusus, hayyinun, adalah mudah, sekalipun menurut kebiasaan merupakan hal yang mustahil. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, dan sungguh kamu telah aku ciptakan sebelum itu, padahal kamu pada waktu itu belum berwujud sama sekali. Sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sebelum Yahya, padahal kamu waktu itu belum ada sama sekali. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Qala rabbi ij'alli ayatan. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda, yakni tanda yang menunjukkan bahwa istriku mengalami kehamilan. Qala, Tuhan berfirman, Allah berfirman, ayatuka, tanda bagimu yang menunjukkan terrealisasinya apa yang kamu minta, Allah tukalliman nasa, adalah kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia, yakni tidak dapat berbicara dengan manusia, salayan, selama 3 malam, beserta hari-harinya 3 hari 3 malam, sawiyan, padahal kamu sehat. Yang dimaksud di sini, padahal keadaanmu sehat dan tidak mengalami sakit atau gangguan bisu. Akhraja ila qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Fakhraja ila qaumihi minal mihrabi, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, yakni dari musholanya, sedangkan mereka berkumpul menunggu pintu dibuka untuk dapat masuk dengan izinnya seperti biasa. Lalu Nabi Zakaria keluar menemui mereka untuk memberi izin, sedangkan dia tidak dapat berbicara dan dengan raut wajah yang berbeda, sehingga mereka merasa aneh dengan sikapnya, lalu bertanya, mengapa engkau wahai Nabi Allah? Fa'uha ilaihim, lalu dia memberi isyarat kepada mereka dengan menggunakan tangannya, ansabihu bukratan wa 'ashiyya, hendaklah kamu bertasbih pada waktu pagi dan petang, yakni kerjakanlah sholat subuh dan sholat asar. Lalu Allah berfirman kepada Yahya sudah Yahya dewasa, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh, yakni amalkanlah apa yang terkandung di dalam kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma, dan kami berikan kepadanya hikmah, pemahaman kitab Taurat dan fikih dalam masalah agama, sabiyyan, selagi ia masih kanak-kanak, yakni sejak dia masih kecil. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf yang telah mengatakan bahwa barang siapa
yang menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia balik, maka dia termasuk orang-orang yang dianugerahi hikmah selagi ia masih kecil. Menurut riwayat disebutkan bahwa Yahya alaihissalam diajak oleh teman-temannya yang juga sebaya dengannya untuk bermain, namun Yahya menjawab, "Aku diciptakan bukan untuk bermain-main." Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian. Kami berikan kehormatan yang besar dari sisi kami kepada Yahya. Kemudian kami menjadikannya seorang nabi walaupun dia masih kecil dan memberikan kehormatan kepadanya. Pendapat lain menyebutkan bahwa kami memberikan kepada Yahya rasa belas kasihan dari sisi kami kepada Zakaria dan kesucian baginya agar menjadi orang yang ditolak doanya. Pendapat lain menyebutkan bahwa kami memberikan kepada Yahya rasa belas kasihan dari kami kepada umatnya karena mereka memperoleh manfaat yang besar dari petunjuknya dan memberikan taufik kepadanya untuk bersedekah kepada mereka serta memberikan kesucian kepadanya dari kami agar tidak berpaling kepada selain kami. Wa kana taqiyya, dan ia adalah seorang yang bertakwa, yakni sejak pembawaannya dia memang orang yang bertakwa. Ketakwaannya antara lain dia selalu makan sayur-sayuran, banyak menangis, dan di pipinya terdapat bekas dari tetesan air matanya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa barram biwalidayhi, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, lembut kepada keduanya, dan selalu berbuat baik kepada keduanya. Wa lam yakun jabbaran, dan bukanlah ia orang yang sombong, besar diri dalam agamanya. 'Asiyyan, bukan pula orang yang durhaka, yakni bukanlah dia orang yang durhaka kepada Tuhannya dengan menyakiti kedua orang tuanya. Wassalamu alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wassalamu alaihi, kesejahteraan atas dirinya, yakni keamanan dari Allah untuk Yahya, yauma wulida, pada hari ia dilahirkan sehingga ia terhindar dari setan, wa yauma yamutu, dan pada hari ia meninggal, yakni selamat dari fitnah kubur, wa yauma yub'atsu, dan pada hari ia dibangkitkan dari kubur, hayyan, hidup kembali, yakni terhindar dari kengerian hari kiamat. Hal ini mengandung isyarah yang menunjukkan bahwa beliau Yahya termasuk orang-orang yang mati syahid. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabazzat min ahliha makanan syarqiyyah. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di surah Maryam ayat 1 sampai 15. Kita akan lanjutkannya besok insyaallah di surah Maryam ayat 16 dan selanjutnya yaitu kisah Maryam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.